Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Fida yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan atas segala limpahan rahmatnya dan atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan datang ke masjid, melaksanakan salat tahiyatul masjid, ikaf di masjid, serta yang sekarang sedang kita lakukan adalah mengikuti kajian ilmu agama, yang mana banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan mengenai keutamaan duduk dalam majelis ta'lim untuk mendengarkan kajian ilmu agama. Apabila seseorang mengikhlaskan niatnya dalam ketaatan-ketaatan yang tadi telah saya sebutkan, maka sungguh beruntung. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya benar, niatnya ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu pahala yang banyak akan ia dapatkan serta ganjaran surga akan ia peroleh nanti di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya izinkanlah saya mengingatkan diri saya pribadi kepada para hadirin sekalian supaya kita menghadirkan niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan ketaatan ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini adalah mengenai pembahasan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran yang mutlak. Yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang suatu perkara bahwasanya perkara itu benar, maka kita sudah sepatutnya dan sudah sepantasnya sebagai umatnya untuk meyakini itu adalah sebuah kebenaran, baik yang terkait dengan perkara yang halal maupun perkara yang haram, terkait dengan berita yang terjadi di masa lampau, terkait dengan berita yang akan terjadi di masa mendatang, dan segala kejadian yang nanti akan terjadi di hari akhirat nanti. Oleh karenanya merupakan suatu kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk yang mana pada suatu kesempatan beliau mengatakan hadis ini kepada para sahabatnya. Para ulama menyebutkan rawaina bi isnadin muttasilin sahih fi sahih Ibnu Hibban, bahwasanya terdapat sebuah hadis yang bersambung sanadnya yang sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Hibban
semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dharin jawad sakhabim bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar arifin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Ini adalah salah satu dari sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kandungannya apabila kita pahami sebagaimana mestinya dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi golongan yang selamat, yang mendapatkan kenikmatan yang kekal nanti di akhirat. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis unasan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sekelompok manusia, menyifati tentang sekelompok manusia, menyebutkan kepada kita ada sekelompok manusia yang punya karakter-karakter yang beliau sebutkan tadi. Beliau mengatakan as-sifatul ula ayyakunal mar'u ja'dhariyan. Sifat yang tadi disebutkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan ja'dhari. Perlu kita pahami, ketika dalam nas syariat, baik dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam ayat Al-Qur'an, ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala membenci, maka ini maksudnya bukanlah seperti makhluk membenci kepada yang lainnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah iradatul intiqam, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan siksaan. Jadi tidak boleh dia maksudnya adalah perbuatan hati, pergolakan hati, karena ini adalah sifatnya makhluk dan Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, tidak disifati dengan sifat makhluk. Oleh karenanya kita harus yakin seyakin-yakinnya ketika terdapat dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah disebutkan di situ Allah Subhanahu wa taala membenci, yang terjemahan dalam bahasa kita seperti itu, atau Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka maksudnya adalah bukan perbuatan hati, bukan pergolakan hati, tetapi yang dimaksud dengan bencinya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah iradatul intiqam, kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan siksaan. Adapun apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencintai, maka yang dimaksud juga demikian, tidak maksudnya adalah perbuatan hati atau pergolakan hati atau kelembutan hati, melainkan maksudnya adalah iradatul in'am. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kenikmatan kepada hamba tersebut. Jadi di sini Rasulullah mengatakan innallaha yubghidu kulla ja'dhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang disifati dengan sifat ja'dhari. Apa yang dimaksud dengan ja'dhari? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-ja'dhari adalah huwa ar-rajulu al-mustakbir, adalah seseorang yang berperilaku sombong. Jadi yang dimaksud dengan al-ja'dhari adalah seseorang yang berperilaku sombong. Kemudian Rasulullah juga mengatakan jawad, sifat yang disebutkan oleh Rasulullah yang kedua adalah jawad. Disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan jawad di sini adalah al-jamu'ul manu', ay alladhi yahrisu ala jam'il mal biniyatin fasidah, yaitu orang yang punya rasa rakus, punya ketamakan dalam mengumpulkan harta benda dengan niat-niat yang tidak baik, dengan niat-niat yang rusak. Mengumpulkan harta benda, mencari harta benda, tujuannya adalah
tidak dengan tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ay yakuna jam'uhu lil mal hubban bil mal min haitsu zatuhu. Jadi mengumpulkan harta benda semata-mata adalah karena dia cinta dengan harta tersebut. Diperintahkan kepadanya untuk mencari harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk mempergunakan harta yang halal tersebut di jalan yang halal pula, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Liyatawassala li isba'i syahawatihil muharramah. Tujuannya semata-mata adalah untuk mengenyangkan hawa nafsunya yang diharamkan oleh agama, untuk berzina, untuk makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dibelanjakan hartanya itu dalam hal-hal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengumpulkan harta dengan niat seperti ini, maka orang ini adalah tergolong orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yafkhara wa yatakabbaru ala ibadillah. Tujuan dia mengumpulkan harta benda adalah semata-mata untuk kesombongan, untuk mengungguli orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk dikatakan dia adalah orang yang paling kaya sedunia dan seterusnya. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya mengumpulkan harta untuk tujuan seperti ini adalah mengumpulkan harta yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa yajma'ul mala min tariqil halal. Tidak mengumpulkan harta benda dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyasrifahu fima ahallallah. Jadi tidak mengumpulkan harta benda dengan cara yang halal juga tidak dipergunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasanya orang yang mempunyai harta benda tertentu, umpamanya kambing, kalau dia punya binatang ternak seperti kambing, sapi dan unta, maka dia harus belajar karena ada zakatnya. Kalau seorang perempuan punya emas, dia harus belajar karena itu juga ada zakatnya. Kalau seseorang punya ladang dan di ladangnya tersebut ditanami kurma umpamanya, atau ditanami anggur dan menjadi anggur kering, maka orang harus belajar karena itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau orang berdagang, maka ada juga yang namanya zakat harta perdagangan. Ini adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang memiliki harta, karena orang yang berharta nanti di akhirat akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya tidak akan berpindah tentang beberapa pertanyaan, beberapa hal, diantaranya adalah mengenai harta benda yang ia miliki selama ia hidup di dunia. Dari manakah dia mendapatkan harta tersebut dan kemanakah dia membelanjakan hartanya tersebut. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya orang yang mengumpulkan harta benda liyafkhara bihi 'alan nas, tujuannya untuk sombong kepada sesama manusia, wala liyabtara bihi batara, kemudian tujuannya juga untuk tujuan yang tidak baik, untuk liyatawassala bihi ila syahawatil muharramah, tujuannya untuk sampai supaya syahwatnya yang haram ini supaya kenyang, supaya terpenuhi, maka orang ini adalah orang yang tercela. Dari sini kita paham bahwasanya orang yang mencari harta dengan tujuan yang baik untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, supaya dia bisa makan dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk sombong atas sama manusia, maka orang ini tidaklah dicela. Mengumpulkan harta dengan tujuan-tujuan seperti ini bukanlah sesuatu yang dicela. Laisa bimadmumin, bukanlah sesuatu yang tercela, bukanlah sesuatu yang buruk. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadhummal mala dhamman mutlaqa. Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah
mencela harta secara mutlak, bukan karena ada suatu pekerjaan yang berkaitan dengan harta kemudian dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan demikian. Bukan maksudnya adalah setiap orang yang kerja mencari uang itu adalah sesuatu yang tercela, bukan seperti itu. Tetapi yang tercela adalah apabila dia mengumpulkan harta benda tujuannya semata-mata untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul lam yadhummal mala dhamman mutlaqa. Beliau tidak mencela harta benda secara mutlak. Wala madahahu madhan mutlaqa. Tetapi perlu diketahui juga bahwasanya Rasulullah juga tidak memuji harta benda secara mutlak. Al-malu minhu ma yuzam wa minhu ma yumdah. Harta benda itu ada yang dicela dan ada yang dipuji. Fal malul madhmum huwal malul ladzi yajma'uhu al-mar'u min haram wa la yubali min halalin akhadhahu am min haram. Jadi harta yang tercela itu adalah harta yang dikumpulkan oleh seseorang dengan cara yang dari sesuatu yang halal ataukah harta tersebut ia peroleh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya adalah liyaqdiya bihi syahawatihi al-muharramah, liyushbi'a nafsahu min syahawatihi al-muharramah, au liyafkhara bihi 'alan nas, au liyatakabbar. Tujuannya adalah untuk mengenyangkan syahwatnya semata atau untuk sombong kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwal malul madhmum. Maka ini adalah harta yang tercela, harta yang jelek, yang tidak terpuji, yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal malul ladzi yajma'uhu al-mar'ul muslim min halalin. Adapun harta yang dikumpulkan oleh seseorang muslim min halalin, dari sesuatu yang halal, biniyati ayyastura bihi nafsahu, tujuannya adalah untuk menutupi kebutuhannya, au yanfa' bihi nafsahu, atau tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada dirinya, au ghairahu, au yunfiqahu ala auladihi, atau untuk orang lain, atau untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, au ala abawaihi, atau kepada kedua orang tuanya, wa ghairihima min aqaribihi bi ghairi niyati tawassuli ilal fakhr, atau untuk kerabatnya tapi tujuannya bukan untuk sombong, bukan untuk menyakiti orang tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang tidak tercela, sesuatu yang terpuji. Fa inna dzalikal mal laisa bimadhmumin. Sesungguhnya harta tersebut bukanlah harta yang tercela, bukanlah harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daliluna ala dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Hibban bil isnad sahih. Apakah yang telah kita sebutkan tadi ada dalilnya? Ada. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Amr bin al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As, ni'mal malus solihu lirrajulis solih. Sebaik-baik harta yang bagus adalah harta yang dipegang oleh laki-laki yang soleh. Jadi ini merupakan dalil kita, bukti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak sallallahu alaihi wasallam. Wal malu salih wal malu alladhi yajma'uhu al-mar'u wa yaktasibuhu bi tariqin halal. Jadi harta yang baik itu adalah harta yang dikumpulkan oleh seorang muslim dengan cara yang halal. Wa amma rajulus salih, jadi adapun orang yang soleh itu apa kriterianya? Fahwal insanul mu'min. Pertama adalah orang tersebut merupakan orang mukmin, orang yang beriman, orang Islam. Karena orang non muslim bagaimana mungkin dia menjadi orang yang soleh? Alladzi yaqumu bihuquqillahi ta'ala, yang mana orang tersebut melaksanakan segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huquqil ibad, dan juga melaksanakan hal-hal yang merupakan hak-hak sama hamba. Apabila orang tersebut pinjam uang
maka dia mengembalikan uang tersebut. Apabila dia adalah seorang ayah, maka dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, memberikan pendidikan agama yang cukup dan memadai kepada anak-anaknya. Apabila dia adalah seorang ibu, maka dia memenuhi haknya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan apabila dia adalah seorang anak, maka dia memenuhi hak-hak orang tuanya dan seterusnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan orang yang soleh adalah orang yang beriman, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah serta memenuhi hak-hak para hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yusolli kama amarallah, dia melaksanakan salat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika melaksanakan salat itu ada tata caranya. Dia harus mengetahui tentang rukun-rukun salat. Dia harus paham mengenai syarat-syarat salat. Dia harus mengerti mengenai perkara-perkara yang membatalkan salat supaya salat yang dilakukan sah. Dan apabila salatnya sah, maka gugur kewajibannya. Adapun orang yang tidak demikian, berarti orang ini tidak melaksanakan salat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih belum gugur dan dia nanti di akhirat masih dikenai tuntutan. Masih dikenai tuntutan dan mendapatkan dosa karena salat yang dia lakukan di dunia tidaklah sah. Wa yasumu kama amarallah. Dia juga berpuasa seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kapan dia mulai berpuasa. Dia tahu kapan dia boleh untuk berbuka puasa. Dia tahu perkara apa saja yang harus dihindari pada saat dia berpuasa, atau perkara yang harus terpenuhi supaya seseorang mendapatkan derajat soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakki kama amarallah. Dia juga menunaikan zakat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak boleh kemudian zakat umpamanya diberikan kepada yang tidak berhak, seperti dipergunakan untuk membangun panti asuhan, digunakan untuk membangun rumah sakit. Walaupun itu membantu rumah sakit, membantu panti asuhan adalah perbuatan yang baik, tetapi terkait masalah zakat ini ada aturan-aturan yang ditentukan dalam syariat. Rasulullah telah menjelaskan, para ulama telah menyebutkan bahwasanya zakat itu hanya diberikan kepada 8 golongan. Artinya apabila ada orang yang berkewajiban menunaikan zakat tetapi tidak menyerahkan kepada yang berhak, maka dia tidak menunaikan zakat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kemudian termasuk ciri orang yang soleh adalah memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah dari perkara yang mungkar. Mengapa demikian? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang hamba ketika meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa. Maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa termasuk perkara yang baik yang harus kita perintahkan dan termasuk perkara yang buruk yang harus kita cegah itu jumlahnya sangat banyak sekali. Para ulama menyebutkan fa innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min jumlatil furud allati faradahallahu 'ala ibadihi. Bahwasanya memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari perkara yang mungkar adalah termasuk perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Wa dzalika sya'nu man madahahumullahu taala biqaulihi fi surati Ali Imran. Dan itu adalah kriteria atau ciri-ciri orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian, ini yang dimaksud kalian ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi termasuk salah satu keistimewaan adalah
memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari perkara yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum afdalul umam. Jadi umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling utama. Hum afdalul umam, hum afdalu umamil anbiya. Jadi umat yang paling utama di antara umat-umat para nabi yang lain. Hum aktsaru auliya wa ulama wa fuqaha. Jadi kalau dihitung yang paling banyak jumlah para ulamanya di kalangan umat-umatnya para nabi, dan yang paling banyak jumlah para walinya itu adalah pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta innal Masiha alaihi salatu wassalam qala an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulama bararatun atqiya ka'annahum minal fiqhi anbiya. Jadi Nabi Isa alaihissalam seperti yang diriwayatkan oleh para ulama mengatakan, memuji mengenai umatnya Nabi Muhammad, bahwasanya mereka adalah, sebagian besar dari mereka adalah ulama, orang-orang yang mengerti ilmu agama. Hulama, orang-orang yang bijak. Bararah, orang-orang yang baik. Atqiya, orang-orang yang bertakwa. Ka'annahum minal fiqhi anbiya. Seakan-akan mereka ini saking alimnya dalam masalah agama, seakan-akan mereka adalah para nabi. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka pintu kenabian tertutup. Artinya tidak akan ada orang yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Isa AS menyebutkan umat Nabi Muhammad, sebagian besar dari mereka yang mencapai kepada tingkatan ulama, mereka ini dari segi keilmuannya seakan-akan mereka ini adalah para nabi, seperti para nabi, tapi mereka bukan nabi. Karena keyakinan kita, nabi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Allah subhanahu wa ta'ala wasafa hadhil ummatal muhammadiyah bi anna min sya'nihim annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dalam ayat ini Allah menyifati umatnya Nabi Muhammad serta mencegah dari perkara yang dilarang atau perkara yang mungkar. Kana fi ma madha minaz zaman unasun muhaqqiqun li hadhihi sifah. Kalau zaman dulu banyak orang-orang yang dalam dirinya terdapat sifat-sifat seperti ini, memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Wa ammal yaum faqad qallu. Adapun sekarang orang-orang yang memerintahkan pada kebaikan atau mencegah dari kekurangan semakin sedikit. Tidak seperti pada masa-masa dahulu. Kalau zaman dahulu ada orang melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, maka banyak yang mengingkari. Tapi zaman sekarang sedikit kalau dibandingkan dengan orang-orang. Sannallaha wasafa hadzal ummata bidzalik. Demikian pun walaupun di masa sekarang sedikit, namun akan senantiasa ada sebagian golongan dari umat Nabi Muhammad yang memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah dari kemungkaran. Oleh karenanya, marilah kita menjadi golongan yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, supaya kita masuk keistimewaan yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Jadi dalam hadis ini disebutkan, kata Rasulullah, bukanlah termasuk bagian dari umatku, artinya adalah orang yang tidak melakukan perkara-perkara seperti ini, maka tidak sempurna dia sebagai seorang muslim. Yaitu yang pertama tadi disebutkan, menghormati orang-orang yang lebih tua, kemudian menyayangi orang-orang yang lebih muda, kemudian memerintahkan kepada kebaikan, dan yang terakhir adalah
mencegah dari perkara yang mungkar. Fama lam tatahaqqaq lahu hadhihi sifatul arba'ah la yakunul muslimu kamilan fid din. Para ulama mengatakan orang yang dalam dirinya tidak terdapat 4 kriteria ini, maka dia adalah seorang muslim tetapi yang belum sempurna. Seorang muslim tapi keislamannya belum sempurna dalam agamanya. Masih dia seorang muslim, bukan berarti maksudnya dia keluar dari agama Islam menjadi seorang kafir, bukan. Tetapi orang ini keislamannya belum sempurna. Adapun orang yang dalam dirinya terdapat 4 perkara ini, maka dia adalah seorang muslim yang kamil. Kalau tidak, maka berarti dia masih belum kamil. Yubghidu kulla ja'dhariyin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang sombong. Jadi ini jelas-jelas disebutkan bahwasanya celaan terhadap orang-orang yang sombong. Fa idza jama'a ma'a sifatihil ja'dhari ay yakuna jawazan wa huwa man jama'al mala la yubali in jama'ahu min halalin aw haramin wa yabkhalu an daf'il mali fima amara Allah ta'ala bil infaqi fihi faqad irtafa'a fi syarri wal fasad. Dan sekiranya orang ini sombong, kemudian dia juga suka mengumpulkan harta benda dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat, tidak digunakan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mencarinya dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga pelit mengeluarkan untuk sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini maka semakin bertambah keburukan dan kejelekannya. Tsumma in zada 'ala dzalik ay yakuna sakhaban bil aswaq ay annahu min shiddati hirsihi 'alal mal yuksirul kalama fi sabili jam'il mal wa ay yakuna jifatan bil lail ay yastaghriqu lailahu bin naum wa la yahtamu bi ay yaksiba fi lailihi minas salawat wa himarun bin nahar ay anna hammahu tafannunu bil akli wal ikthari minal maladzat wa yanshaghilu bidzalik 'anil qiyami bima aftaradallahu alaihi yakunu asyad. Jadi orang yang disebutkan sifat-sifat setelahnya, yang pertama tadi sombong, kemudian mengumpulkan harta benda untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya sekedar mengenyangkan syahwatnya secara haram. Kemudian di situ disebutkan sakhab bil aswaq, artinya adalah banyak omong, banyak berbicara ketika dia bekerja di pasar dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian disebutkan wa yakuna jifatan bil lail, dia ini bagaikan bangkai di malam hari. Maksudnya apa? Maksudnya malam-malamnya hanya digunakan untuk tidur. Wa himaron bin nahar, kalau di siang hari dia bagaikan keledai. Artinya adalah dia hanya kerja banting tulang tetapi tidak memperhatikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah orang yang paling buruk, orang yang lebih buruk daripada sebelumnya. Summa idzan dhafa ila dzalikal wasful akhir wa huwa ay yakuna 'arifan bi amrid dunya jahilan bi amril akhirah faqad tazayada syarruh. Dan apabila ditambah ya sifat-sifat yang buruk tadi ditambah, orang tersebut mengerti, sangat paham betul dengan urusan duniawi, tetapi dia tidak mengerti alias bodoh dalam urusan akhirat, maka semakin bertambah keburukan orang tersebut. Famin huna yu'lam anna man atahu Allahul mal wa kana 'arifan bi turuki jam'il mal wa huwa jahilun bi umurid din ay bima aftaradallahu alaihi ma'rifatahu min ilmid din fa huwa min syarri khalqillah. Para ulama mengatakan, jikalau demikian diketahui bahwa orang yang diberikan kemudahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia paham benar, sangat piawai dalam mengumpulkan harta dalam urusan duniawi, tetapi dia sangat tidak mengerti, bodoh sekali dalam urusan agama, dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini para ulama mengatakan termasuk makhluk Allah yang paling buruk, min syarri khalqillah, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk. Tsumma la sabila ila ada'i maftaradallah wajtinabi ma haramallah illa bima'rifatil ilmi dharuri. Solusinya adalah seperti yang disebut oleh para ulama, ketika seseorang ingin
mengetahui perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjauhi perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan satu-satunya adalah dengan mempelajari dan mengkaji ilmu agama yang dharuri. Jadi ilmu agama itu tidak semuanya wajib, tetapi ada tingkatannya. Minimalnya yang harus dikuasai oleh seorang muslim adalah ilmu ad-din ad-dharuri, ilmu agama yang pokok yang dia butuhkan. Para ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardu. Ini ilmu agama yang mana yang dimaksud? Kadar ilmu agama yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Tidak semuanya, tetapi ada kadar tertentu yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah seperti tentang perkara-perkara yang merupakan keyakinan yang pokok, inti daripada kandungan dua kalimat syahadat, supaya keimanan orang tersebut sah. Tata cara bersuci, tata cara sholat, tata cara mandi, tata cara zakat. Tapi bagi orang yang punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, tata cara melaksanakan ibadah haji. Kalau dia memang wajib melaksanakan ibadah haji, kalau tidak wajib melaksanakan ibadah haji, dia tidak perlu belajar tentang manasik haji. Kalau dia tidak punya harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dia tidak perlu belajar tentang masalah zakat. Dia hanya wajib untuk mengetahui. Dia hanya perlu memahami bahwasanya haji itu hukumnya adalah wajib. Cukup itu, tanpa dia harus belajar manasik. Oleh karenanya para ulama mengatakan faman a'rada 'anit ta'allumi yahlik. Jadi orang yang memalingkan dirinya dari belajar ilmu agama yahlik. Fahuwa halik. Maka orang ini akan binasa. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa. Dia binasa tetapi dia tidak merasa. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini suatu musibah kalau orang tidak memahami terkait hal-hal yang berhubungan dengan masalah agama. Summal fuqaha min ahli al-madhahibil arba'ati lam yughfilu bayana hadhil asya' falyattaqillaha imru'un amana bil akhirah. Jadi para ulama sudah menjelaskan dari semua madhab. Ulama madhab 4 telah menyebutkan bahwasanya harus mempelajari ilmu agama. Mereka menyebutkan secara terperinci di kitab-kitab mereka. Oleh karenanya hendaklah orang yang percaya dengan akhirat, takut kepada Allah, dan melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah, yaitu mempelajari kadar ilmu agama yang diwajibkan kepadanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir kajian ini akan saya sebutkan sebuah hadis yang memotivasi kita supaya kita senantiasa ingat dengan akhirat. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang belajar ilmu agama, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Orang yang dimudahkan kebaikan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu agama, maka orang ini adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan baginya untuk belajar ilmu agama, untuk memahami ilmu agama. Kakinya akan mudah melangkah ke masjid untuk menghadiri kajian ilmu agama. Duduknya akan tenang ketika dia berada di masjid untuk mendengarkan ilmu agama. Dia akan senantiasa rindu dengan taman-taman surga, yaitu taman yang di situ menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan agama. Oleh karenanya, marilah kita semangat, marilah kita senantiasa menghadiri majelis-majelis agama. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selamat nanti di akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari sebagai hal orang baik atau hal dijaga sudah ditentukan dalam yang sudah ditentukan sama sekali. Dan orang dalam berbuat baik itu saya pernah dengar ada satu batasan diameter untuk penyampaiannya. Nah, dalam ini kami mohon penjelasan. Apakah hal tersebut ada satu ketentuan? Saya gini, disarankan dalam beramal atau benar yang terdekat dulu, lalu yang yang di luar kita. Dan hal ini bagaimana? Apa kepastiannya? Apakah ada suatu ketentuan yang harus dilakukan? Ya, jadi tentu saja segala sesuatunya itu ada ketentuan, ada peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Ini saya sebutkan salah satu contoh, umpamanya ketika kita hendak bersedekah, maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang diutamakan adalah orang terdekat, kerabat kita umpamanya, kemudian tetangga kita yang paling dekat, itu lebih diutamakan daripada tetangga kita yang jauh atau orang yang punya kekerabatan dengan kita tapi lebih jauh, seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya yang paling utama untuk kamu jadikan teman itu adalah orang mukmin. Walaupun kita sebagai orang mukmin, orang Islam, boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika kita berteman dengan orang. Yang paling utama ketika kita memberi makan, bersedekah dengan memberi makanan, itu adalah orang yang bertakwa. Ini yang utama. Tetapi bukan maksudnya ketika ada orang yang fasik, orang yang suka berbuat kemaksiatan, kemudian kita haram untuk memberikan makanan kepada orang tersebut, bukan. Tetapi di sini adalah dari sisi keutamaan. Tentu saja hal seperti ini ada ketentuannya. Jadi umpamanya tadi dalam masalah bersedekah, para ulama menyebutkan yang diutamakan adalah orang terdekat kita. Jadi kalau umpamanya kita ingin membayar zakat dan ada kerabat kita yang miskin masuk kategori orang yang berhak menerima zakat, itu yang kita utamakan. Dalam masalah zakat itu kan disebutkan yang berhak menerima zakat adalah orang yang berada di wilayah tersebut, mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima zakat yang ada di wilayahnya. Tapi kan kadang harta yang kita punyai yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kan kadang nggak mencukupi. Nah ini bagaimana? Apa yang kita dahulukan? Orang-orang terdekat, orang-orang kerabat, seperti itu. Jadi tentu saja, dan masalah-masalah ketika kita hendak berbuat baik itu ada ketentuan dan ada aturannya. Contohnya seperti yang tadi telah saya sebutkan. Tapi sekiranya pun kalau kita ingin memberikan kepada misalnya memberikan sedekah kepada orang yang jauh, ya tidak masalah, terserah, seperti itu. Tapi yang lebih utama adalah yang paling dekat, kerabat kita yang terdekat. Kalau misalnya tadi masalah sedekah adalah orang yang bertakwa. Jadi itu sebagian kecil dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama mengenai sedekah. Ini contoh sedekah. Kalau yang lain juga ada ketentuannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.